5 ayat 34 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Kita bergantian ya, saya 34, Bapak Ibu 35 dan seterusnya. Saya 34. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati, seluruh orang banyak bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan bertindak orang-orang itu. Mungkin terjadi dengan Allah. Puji Tuhan. Yang semangat dong. Puji Tuhan. Ya. Jadi Gamaliel ini, dia ini seorang Farisi. Dia juga seorang anggota mahkamah agama. Dia ahli Taurat. Tetapi dia kok bisa membela rasul-rasul? Rasul-rasul ini pengikut Kristus. Padahal dia sendiri anggota mahkamah agama itu. Tapi dia membela, melindungi para rasul-rasul ini. Nah, saya coba berikan ilustrasi begini ya. Misalnya ketika mahkamah agama ini lagi rapat darurat, misalnya, ya, agendanya adalah membungkam para rasul. Nah, semua setuju. Kalau semua setuju, tentu pedang hampir keluar, siap untuk menebas, siap untuk membungkam para rasul. Lalu di tengah-tengah sidang itu, di tengah-tengah agenda itu, berdirilah seorang laki-laki tua. Ini dia, namanya Gamaliel. Tiba-tiba Gamaliel berdiri dan dia bicara satu kalimat yang bikin semua diam. Dia bilang apa? Hati-hati, jangan-jangan kita sedang melawan Allah. Gamaliel ini dia anggota mahkamah agama. Nah, yang sedang rapat ini mahkamah agama. Tentu ada di situ ketua-ketuanya. Mereka ingin membungkam para rasul. Pedang sudah siap ditarik keluar, siap menebas. Tapi dia anggota mahkamah agama sendiri, dia berdiri di situ. Hati-hati, jangan-jangan kita sedang melawan Allah. Berani dia. Nah, kalau kita tahu begitu, coba kalau misalnya kita dalam suatu organisasi, kita anggotanya di situ, lagi rapat para pemimpin di situ, lalu tiba-tiba kita berdiri, istilahnya mengoreksi, mengkritik, atau misalnya ingin membela musuh daripada organisasi kita itu, pasti kita dibenci. Nah, Gamaliel ini dia siap dengan semua konsekuensinya. Berani dia berdiri. Hati-hati, jangan-jangan kita sedang melawan Allah. Tapi tahu nggak saudaraku, efek daripada keberaniannya ini, dia menyelamatkan gereja. Karena keberaniannya berdiri pada saat itu, maka itulah ada gereja sampai saat ini. Kalau enggak, rasul-rasul udah dibunuh pada waktu itu, udah pada dibunuh, dihabisin. Dan tidak ada ceritanya itu bisa awet gereja sampai sekarang. Tapi karena keberanian Gamaliel, seorang Farisi, bukan pengikut Kristus, seorang Farisi, seorang ahli Taurat, seorang anggota mahkamah agama, menyelamatkan gereja sampai hari ini. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kalimat kuncinya, sebelum kita melawan orang, pastikan dulu kita tidak sedang melawan Tuhan. Kadang-kadang kita ini gegabah. Perhatikan, kadang-kadang ini suka gegabah.
Kadang-kadang kita kena hasutan, kita kena dorongan orang tanpa berpikir, langsung berbuat. Ingat kata Gamaliel, hati-hati loh. Hati-hati untuk berbuat sesuatu. Jangan-jangan engkau sedang melawan Allah. Dan sekarang jangan-jangan engkau sedang melawan kebenaran. Gamaliel sedang mendidik kita untuk bijaksana, untuk punya hikmat. Pakai hikmatmu untuk melakukan segala sesuatu. Jangan asal jos saja, jangan asal ngegas. Jangan-jangan itu tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Saudaraku, siapa itu Gamaliel? Lengkapnya seperti ini. Gamaliel itu dia seorang guru Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus itu adalah muridnya dia. Dia didik dari kecil. Tapi tentu dia didik dalam hukum Taurat sebagai ahli Taurat. Makanya kan mereka itu Farisi. Jadi Rasul Paulus itu murid daripada Gamaliel. Nanti bisa dibaca di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3. Ternyata Rasul Paulus yang sangat hebat itu, ternyata Rasul Paulus yang sangat-sangat ekstrim itu, Rasul Paulus yang sangat-sangat sadis itu, yang sangat-sangat fanatik itu murid daripada Gamaliel. Ya, saudaraku. Lalu Gamaliel ini dia membela para rasul-rasul. Nanti saudara bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 34 sampai 39. Dia membela para rasul-rasul ketika rasul-rasul ini mau dihabisi sama mahkamah agama. Dia cucu dari Hillel, seorang guru Yahudi yang sangat terkenal. Berarti ternyata kakeknya juga guru Yahudi yang begitu terkenal. Dia seorang anggota mahkamah agama, Sanhedrin namanya, dan ahli hukum Taurat yang sangat dihormati oleh seluruh rakyat. Dia bukan kaleng-kaleng, saudaraku, Gamaliel ini. Makanya ini jarang sekali dikhotbahkan, jarang juga disampaikan di mimbar-mimbar gereja, karena memang tidak begitu dikenal. Ya. Dia kepala suku Manasye. Ada yang tahu Manasye itu anak siapa? Anaknya Yusuf. Anaknya Yusuf dari istrinya tentunya. Anaknya Yusuf. Ya, saudaranya Efraim. Kepala suku Manasye. Efraim sama Manasye ini kan dia melahirkan bangsa-bangsa yang besar. Nah, salah satunya itu bangsa Manasye ini, kepala suku Manasye ini suku yang besar, dan kepalanya siapa? Gamaliel ini, yang membantu Musa mencatat jumlah orang Israel yang sanggup berperang. Itu Gamaliel. Perlu digarisbawahi, dia seorang ahli Taurat, dia seorang Farisi, dia bukan pengikut Kristus Yesus, ya. Dan dia seorang anggota mahkamah agama. Tapi lucunya dia bela pengikut Kristus, dia bela rasul-rasul. Jadi isi khotbah malam ini ada 3 poin, saudara. Pertama, bahaya melawan Allah. Yang kedua, cara mengujinya dari Allah atau dari manusia. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu itu perlu diuji. Ini yang perlu saya lakukan ini dari Allah atau dari manusia. Lalu kebenaran yang membekas, tunduk pada kedaulatan Allah. Kita mulai. Mengapa mahkamah agama melawan Allah? Ini pertanyaannya. Nah, mahkamah agama ini melawan Allah, semua ini bermula saat para rasul dengan berani mengatakan bahwa mereka harus lebih taat kepada Allah, maksudnya Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, daripada kepada manusia, serta menuduh para pemimpin Yahudi bertanggung jawab atas kematian Yesus. Mulai marah para mahkamah agama, sehingga pada Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 33 dikatakan di sini, mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka. Siapa mereka? Para mahkamah agama ini. Sangat tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Apa sih masalahnya para mahkamah agama ini sampai segitu sadisnya mau membunuh para rasul?
Apa masalah mereka? Nah, penyebab mahkamah agama ini marah ini saudara, cemburu. Ayat 17 kalau kita baca, hati mereka penuh iri hati. Kenapa? Lanjut ya. Karena mereka takut kehilangan kuasa. Injil pada saat itu mengancam posisi mereka. Ya, para mahkamah agama ini tadi kan mereka ini sama-sama disegani, takuti. Mereka ahli-ahli agama, mereka dianggap ya paling ngetop lah. Apa yang keluar dari mulut mereka itu semua udah kebenaran menurut mereka. Nah, tiba-tiba muncul Yesus, muncul Injil, di mana lebih banyak pengikut Yesus daripada pengikut mereka. Dan rasul-rasul ini yang benar-benar militan mengikut Yesus, itulah yang terancam kemudian setelah mereka membunuh Yesus. Mereka takut Injil mengancam posisi mereka. Namanya ahli agama kan, mahkamah agama, mereka makan dari mana? Penghasilannya dari situ lah. Fulus mereka dari mana? Ya penghasilannya dari situ. Mereka kaya dari mana? Oh dari pekerjaan mereka sebagai ahli-ahli agama. Tiba-tiba Injil datang terancam, takut kehilangan kuasa mereka, takut kehilangan penghasilan, takut kehilangan income. Lalu mereka ini yakin paling benar. Nah, ada di negeri kita sekarang ya, agama tertentu yang merasa dia paling benar, semua yang lain salah, agama yang lain semua salah, dia paling benar. Nah inilah mahkamah-mahkamah agama ini seperti yakin paling benar. Mereka pikir sedang membela Allah. Jadi apapun yang mereka lakukan, mau menyakitin orang, mau apapun itu pasti membela Allah. Apapun yang mengganggu mereka itu membela Allah. Mereka bisa habisin. Dan kalaupun mereka membunuh, alasannya karena membela Allah. Ya, saudaraku, mari perhatikan bahaya melawan Allah. Pertama, dia akan menjadi musuh Allah. Tentu, itu nggak bisa ditawar-tawar. Bahaya melawan Allah itu dia menjadi musuh Allah. Kejadian Kisah Rasul pasal 5 ayat 39b dikatakan, mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nah, sini kata melawan itu dalam bahasa Yunaninya adalah theomakos, artinya berperang melawan Allah. Nah, ada contohnya sih seperti Firaun, dia mengeraskan hati melawan perintah Tuhan, akhirnya dia kena 10 tulah, anak sulung mati, tentaranya tenggelam. Nah, boleh dibaca nanti di Keluaran pasal 14 ayat 28. Si Bileam juga demi uang mau mengutuk Israel, akhirnya mati oleh pedang. Jadi ingat saudaraku, seperti rasul-rasul ini kan pekerjaan mereka itu apa? Mengabarkan Injil. Dihalangi sama para mahkamah-mahkamah agama dengan alasan-alasan yang tadi, cemburu lah, takut kehilangan kuasa, takut kehilangan income, dan mereka merasa paling benar, menghalangi. Ingat ya, waktu kita menghalangi pekerjaan Tuhan, kita otomatis pindah kubu. Dari Allah Tuhan kita jadi lawan Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu pekerjaan Tuhan lalu engkau halangi, kita halangi, maka otomatis kita itu pindah kubu. Yang tadinya kita berpihak kepada Tuhan, akhirnya kita menjadi lawannya Tuhan. Jadi sekecil apapun saudaraku, hal-hal yang mendukung pelayanan, dukung. Sekecil apapun hal-hal untuk kepentingan pelayanan, dukung. Ketika kita menghalangi itu, mungkin kita tidak menghalangi secara terang-terangan, tapi mungkin kita menghalangi dalam hati, menghalangi dengan tidak mau partisipasi, kita cuek. Nih, engkau otomatis akan pindah kubu. Dari tadinya engkau Allah Tuhan, dari tadinya engkau berpihak kepada Tuhan, itu otomatis jadi lawannya Tuhan. Contohnya ini,
si mahkamah agama ini? Hanya gara-gara iri, cemburu, hanya gara-gara takut kehilangan kuasa, hanya gara-gara takut kehilangan pamor, hanya gara-gara takut kehilangan income-nya. Mereka jadi musuh Allah. Mereka melawan Allah. Itu yang pertama. Apa yang kedua bahaya melawan Allah? Sia-sia dan hancur sendiri. Coba kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 38. Jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, dikatakan apa? Tentu akan lenyap. Artinya sia-sia. Nah, Gamaliel ini kasih contoh tadi Teudas dan Yudas. Bagaimana Teudas dan Yudas itu? Tadi kita baca kan pengikutnya berapa ribu orang, ya. Sama juga dengan Yudas. Mereka semangat, banyak pengikut. Tapi karena mereka melakukan itu untuk kepentingan mereka, bukan untuk kemuliaan Tuhan, maka akhirnya apa yang terjadi, saudara? Pertama, lenyap. Tidak ada buah kekal. Jadi sama juga gereja, pelayanan, atau mungkin kita punya bisnis, usaha-usaha yang dibangun di atas iri atau cemburu pasti runtuh. Saya berdoa semoga gereja kita ini kita rintis bukan karena dilatar belakangi karena iri, cemburu. Saya boleh ditegur oleh firman Tuhan ini. Kalau kita melakukan ini semuanya dengan pemicunya karena iri dan cemburu, kita nanti akan runtuh. Sama dengan yang terjadi tadi kan, si Teudas dan Yudas ini. Mereka melakukan semua untuk kepentingan mereka, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Lalu kedua, malu. Kalau kita baca di Amsal pasal 11 ayat 2, di mana ada kesombongan, di situ ada aib. Kalau ada aib, malu nggak? Malu, saudaraku. Yang ketiga, menguras energi. Coba perhatikan tadi, mahkamah agama itu mereka rapat, marah-marah, lalu mereka memenjarakan siapa? Rasul-rasul itu. Tapi akhirnya dilepas juga. Mereka memenjarakan, mereka memukul, mereka udah sempat penjara, pukul, tinggal menebas aja, tinggal membunuh aja. Tapi hasilnya apa? Injil makin tersebar. Nanti coba baca ayat 42. Bahaya yang ketiga apa? Kehilangan berkat dan sukacita. Kisah Para Rasul 5:21. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Dengan gembira. Lucu ya? Padahal mereka dipukuli, mereka dipenjara. Mereka meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi rasul-rasul ini mereka tidak merasa terhina, mereka tidak merasa apa. Mereka mengatakan, ya wajar kita terima ini karena nama Yesus. Nah, mahkamah agama itu juga bilang, ya kalian dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Itu para rasul-rasul. Tapi ini lihat kontrasnya. Mahkamah agama itu apa yang terjadi dengan mereka? Mereka marah, apalagi iri, hidup dalam kegelapan. Kan faktor tadi. Tapi rasul gimana? Mereka dipukul, mereka dipenjara, tapi akhirnya dilepas. Nah, bersuka cita karena mereka dianggap layak menderita untuk nama Yesus. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau engkau dihina, engkau direndahkan, engkau dikucilkan karena nama Yesus, engkau jangan merasa tersakiti. Ya, kata orang luar sana, jangan merasa terzolimi. Kalau kita dihina, dikucilkan, direndahkan oleh karena nama Yesus, itu wajar kita terima. Karena Yesus telah terlebih dahulu dihina untuk kita.
Yesus telah terlebih dahulu direndahkan untuk kita. Kenapa kita nggak mau direndahkan? Dan rasul-rasul ini sudah menyadari itu. Rasul-rasul ini tahu Yesus sudah berkorban untuk kita. Lah kenapa kita hanya pembinaan seperti ini, kenapa kita nggak mau terima? Jadi bahaya melawan Allah ini yang dialami oleh para agama. Mereka kehilangan berkat dan sukacita. Kenapa? Itu coba lihat tadi, marah, iri, takut, hidup dalam kegelapan. Mana ada sukacita lagi orang-orang seperti ini? Ya, beda dengan rasul-rasul. Mereka merasa sukacita, meskipun mereka dipukul, tapi akhirnya dilepas juga. Dan akhirnya Injil pun terus diberitakan. Ya. Ini yang ketiga, saudaraku. Ya, jadi bahaya terbesar melawan Allah itu bukan hukuman. Bahaya terbesarnya kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai dan penyertaan Tuhan. Itu bahayanya. Ya, ketika kau melawan Allah, kau melawan firman-Nya, engkau melawan kehendaknya, yang terjadi apa? Bukan hukuman langsung, misalnya apalah kita langsung setruk atau apa, enggak, bukan itu. Bahayanya itu apa? Kehilangan sukacita, kehilangan damai dan penyertaan Tuhan. Makanya orang baru umur 15 tahun kelihatan kayak 30 tahun. Orang 30 tahun kelihatan kayak 60 tahun. Kenapa? Wajahnya nggak ada sukacita, hatinya nggak ada damai. Lalu bagaimana cara menguji? Dari Allah atau dari manusia? Kalau kita boleh baca di Kisah Para Rasul pasal 5 38 sampai 39. Nah, di sini ada dua tes cepat dari Gamaliel. Nah, dia melakukan tes ini dari manusia atau dari atau dari Allah. Nah, ini tesnya, tes cepat dari Gamaliel. Yang pertama itu tes waktu, yang kedua tes buah. Tes waktu itu karya manusia akan lenyap, itu tes waktu ya. Kalau dia dari waktunya, maka karya manusia itu akan lenyap, sementara karya Allah akan bertahan. Itu aja ngetesnya. Jadi apapun yang manusia lakukan, ya ingatlah dulu apa yang terjadi di Babel. Karya mereka pengen bikin menara sampai ke langit. Karena itu karya manusia untuk kepentingan mereka lenyap. Nggak lama kan? Lenyap. Tapi kata kalau karya Allah itu akan bertahan. Kisah Para Rasul pasal 5:38. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini tadi kata Gamaliel. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Itu tesnya. Jadi coba kalau misalnya engkau melakukan sesuatu, mau usaha kek, mau bisnis atau ada rencana-rencanamu, lalu engkau melakukan itu dan menjalankannya, tesnya di situ. Kalau nanti usahamu itu atau bisnismu itu atau apapun program yang kau lakukan itu bertahan, berarti itu memang engkau sudah nanti terlebih dahulu sama Tuhan. Itu seizin Tuhan. Tapi kalau tidak bertahan, ya mungkin lebih besar keinginan manusianya. Itu aja tes waktu. Lalu tes buah. Lihat hasilnya, apakah memuliakan diri atau memuliakan Tuhan. Nah ini dia. Matius pasal 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Lihatnya di situ aja. Bisa berkoar-koar di depan ini melayani, mau WLK, mau khotbah, mau apakah, ini bukan ukurannya. Ukurannya itu apa? Tes buah. Bukan es buah, tes buah. Udah lama saya nggak makan es buah loh. Panas-panas begini enak banget makan es buah ya. Iya. Bukan es buah sih, sop buah itu paling enak itu. Udah jarang kelihatan sekarang. Kok jadi ke sop buah ya? Ya. Jadi tes buah. Jadi ngeledek saya lagi. Aduh. Mentang-mentang dia udah referen. Iya Dedi, saya masih pendeta, kamu udah referen.
Pesan saya jangan sombong lah, jangan sombong. SPDC. C-nya apa? Kandidat atau congor? Ya, tes buah. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tadi saya katakan, boleh kau berkoar-koar di sini melayani WL, bersaksi, apalagi single, khotbah. Bukan ini ukurannya, saudaraku. Ukurannya apa? Buahnya. Di mana lihat buahnya? Di luar sono. Ketika kau di padang gurun, ketika kau di tengah-tengah masyarakat, di situ tuh lihat buahnya. Bukan di depan ini. Oh, kalau di ruangan ini malaikat semua. Di depan ini apalagi? Wah, udah di sebelah Tuhan Yesus di sini. Nanti terlihatnya itu buahnya. Nah, itu kata Gamaliel. Ada dua tes cepat dari Gamaliel. Tes waktu dan tes buah. Semua itu terlihat. Ya. Lalu yang ketiga, kebenaran yang membekas, tunduk pada kedaulatan Allah. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 39. Tetapi kalau berasal dari Allah, dikatakan, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Perhatikan kata-katanya. Kalau itu berasal daripada Allah, kamu tidak akan bisa melenyapkan orang-orang ini. Artinya, kalau itu sudah kehendak Allah, engkau tidak bisa melawan. Udah nyerah aja. Kalau itu sudah maunya Allah, maunya Tuhan, engkau tidak bisa melawan. Dan dikatakan, mungkin ternyata juga kamu melawan Allah. Ketika itu kehendak Allah, lalu engkau tidak mau tunduk, dikatakan, mungkin ternyata kamu melawan Allah. Dengan engkau cuek dengan pelayanan, engkau cuek dengan ibadahmu, cuek dengan firman Tuhan, lalu mau melawan Allah. Dengan kecuekanmu itu, jangan-jangan dikatakan mungkin ternyata juga kamu melawan Allah, saudara. Ini teologi kedaulatan Allah. Ya. Allah tidak butuh pembela. Perhatikan. Artinya dia bisa bela dirinya sendiri. Jadi nggak seperti agama luar sana, bela Allahnya, bela agamanya. Mungkin Allahnya lemah, mungkin Allahnya belum makan, dibela sama dia. Nah, kalau Allah orang Kristen tidak perlu dibela, dia bisa bela dirinya sendiri. Coba perhatikan ini, melawan pekerjaan Allah sama dengan melawan Allah. Baca 1, 2, 3. Melawan pekerjaan Allah sama dengan melawan Allah. Serem. Mungkin kau tidak belak-belakan melawan, tapi ketika kau tidak mendukung, engkau cuek, engkau tidak peduli, sama aja engkau melawan pekerjaan Allah. Ingat loh, ini melawan Allah. Serem. Kalau engkau melawan Allah, tadi dikatakan apa akibatnya? Hancur. Apalagi? Masih ingat? Hilang sukacita, sia-sia. Ketika engkau melakukan perlawanan terhadap pekerjaan Tuhan, maka itu engkau sudah melawan Allah. Nah, hasilnya serahkanlah kepada Tuhan. Tugas kita hanya taat. Tugas kita bukan mengontrol, tapi tugas kita taat. Ini buahnya, ayat 40-42. Apa tadi buahnya, hasilnya? Ya. Mahkamah agama itu nyerah. Rasul-rasul itu dipukul, dipenjara, tapi akhirnya apa? Dilepas. Dan dengan sukacita, dengan tidak henti-hentinya mengajar dan memberitakan Injil. Luar biasa para rasul. Udah dipenjara, udah dipukul, udah disiksa, tapi akhirnya apa? Mereka dilepas.
Dan setelah mereka dilepas, apakah mereka kapok? Kapok gua, daripada begini mencari amal lah. Karena rata-rata begitu sekarang. Sekarang itu lucunya gini, dorong-dorong orang, kompor-kompor, ayo dong, tolongin kita, nanti kita dukung. Nah giliran yang satu ini maju, nah dia cari amal. Para rasul enggak? Para rasul enggak? Mereka udah disiksa, udah dipukul, udah dipenjara, tapi setelah mereka dilepas, apa yang mereka lakukan? Tidak henti-hentinya mengajar dan memberitakan Injil. Luar biasa loh. Kalau kalian lihat lagi ya, Nabi Yesaya. Nabi Yesaya itu ngeri sekali kematiannya. Ada yang tahu akhir hidupnya apa? Dia mati dengan cara apa? Ada yang tahu nggak? Yesaya matinya itu digergaji dari kepala, dibagi dua badan. Ya mengerikan, ampun. Benar-benar yang mereka itu militansinya itu luar biasa. Kita sekarang asal terganggu aja, ada halangan sedikit aja untuk ibadah, malas mundur. Coba mereka itu. Nabi Yesaya itu digergaji loh. Kalau misalnya langsung ditepesat udah selesai kan, digergaji itu kan lama. Bagi dua badan, kaki badan itu dibagi dua. Nah ini bagian daripada rasul-rasul ini juga, yang mereka sangat militan mengikut Yesus memberitakan Injil. Jadi saudara perhatikan, karena kita tidak akan mampu melawan Allah, maka pilihan terbaik apa? 1, 2, 3, tunduk. Tadi saya katakan, mau kayak dimanapun engkau melawan Allah, engkau tidak akan menang. Sampai di mana kekuatan manusiamu, sampai di mana akalmu, sampai di mana kehebatanmu, engkau tidak akan bisa melawan Allah. Jadi pilihan terbaik adalah tunduk. Dan orang yang tunduk pada Allah sama dengan hidupnya penuh sukacita, bukan ketakutan. Seperti rasul-rasul tadi. Ya. Jadi udahlah. Kalau engkau masih sadar engkau manusia, tunduklah kepada Allah. Kalau kau menyadari hidupmu ini bukan malaikat, ya, engkau masih manusia biasa yang dilahirkan oleh orang tua kita, ayah dan ibu, tunduklah kepada Allah. Gak usah banyak gaya. Kita tidak akan mampu melawan Allah. Pilihan terbaik tunduk. Dan kalau kau udah tunduk kepada Allah, hidup masih penuh sukacita, bukan ketakutan. Puji Tuhan. Tapi jawabnya tidak sukacita. Puji Tuhan. Ini kesimpulannya. Kesimpulannya, hari ini Tuhan tanya kita lewat Gamaliel. Dia mengatakan, berhenti melawan. Ada orang atau pelayanan yang Tuhan pakai, pelayan yang Tuhan pakai, tapi kita halangi. Mungkin karena kita iri, sakit hati. Ya mungkin kita nggak iri, mungkin kita nggak sakit hati, tapi mungkin kita tidak mendukung. Ada pelayan yang pengen melayani, tapi kita nggak dukung. Kita cuek. Itu sama dengan melawan Allah. Lalu belajar menguji. Jangan fanatik buta. Uji semua dengan firman dan buah. Dan ketiga, berani percaya kalau ini dari Allah, Dia yang akan buat berhasil. Tugas kita mendukung. Saudaraku, saya ingatkan sekali lagi, jangan melawan Allah. Yang mengatakan ini jangan melawan Allah, seorang Gamaliel, bukan pengikut Kristus. Dia ahli Taurat, dia orang Farisi dan ahli Taurat. Dia juga anggota mahkamah. Tapi dia membela pengikut Kristus. Dia membela para rasul-rasul. Dan karena pembelaannya bisa ada gereja sampai saat ini. Adanya gereja sampai saat ini, para pendahulu-pendahulu kita sudah begitu banyak berkorban. Kita hanya meneruskan sebenarnya.
Sekarang kita banyak kesempatan untuk beribadah, kita banyak kesempatan untuk melakukan pelayanan, kita banyak kesempatan untuk mengikut Kristus. Jangan sia-siakan itu. Kalau kau sungguh-sungguh mengikuti Dia, kalau kau sungguh-sungguh melakukan pelayanan itu, maka kau pasti akan penuh damai dan sukacita dalam hidup. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian buat Tuhan. Apa tadi lagu yang kedua? Hah? Ku hidup karena